Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elan Jailani, calon terpilih dari Dapil 3 dari Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh para pendukung, juga masyarakat khususnya di lingkungan Dapil 3 Ciberem Taman Sari Purbaratu yang telah memberikan dukungannya, juga memberikan seluruh doa-doanya yang alhamdulillah takdir Allah Subhanahu wa taala saya di tahun 2024 ini terpilih sebagai anggota dewan yang insya Allah akan dilantik nanti di bulan September ini. Ya, harapan kami tentu dari Partai Keadilan Sejahtera ini sebagai anggota legislatif pertama, yaitu sesuai dengan RPD Kota Tasikmalaya, yang mana visi dan misi Kota Tasikmalaya, Kota Tasik yang religius, sehingga kami terus mendorong untuk bekerja sama dengan SKPD terkait, sehingga dengan kehadiran legislatif, terutama legislatif untuk tahun 2024-2029 ini bisa bermitra dengan mereka sehingga mewujudkan visi misi Kota Tasik ini. Sehingga ke depan bukan menjadi pegawai gitu kan, bukan menjadi karyawan politik, tetapi menjadi duta politik untuk Kota Tasikmalaya. Sehingga Kota Tasikmalaya akan lebih maju, meningkat, sehingga Kota Tasikmalaya akan lebih termaju di Jawa Barat ini khususnya. Ya, pertama, seorang anggota dewan itu harus menjadi teladan bagi masyarakat, itu kuncinya. Sehingga untuk mempertahankan wibawa ataupun sebagai anggota dewan yang terhormat, itu diawali dengan sikap dan sepak terjang anggota dewan yang sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat. Nah, langkah utama saya insya Allah sesuai dengan misi kami, yaitu untuk memperjuangkan masyarakat dalam hal pertama terkait dengan pendidikan, kesehatan, sehingga kami akan memperjuangkan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk masyarakat itu lebih besar. Kemudian kami memperjuangkan juga terkait dengan karena kondisi di masyarakat saat ini, Tasik itu peringkat ketiga dari bawah angka kemiskinan, ya, kami akan mendorong ekonomi masyarakat untuk terus, terutama pelaku-pelaku usaha, sehingga mereka bisa menyerap tenaga kerja sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat dan memulai pada pengembangan. Melalui pelatihan gitu. Melalui salah satunya pelatihan, pembinaan dan pendampingan. Sehingga tanpa ada pendampingan mereka akan hanya pelatihan satu kali udah bubar, tidak akan jadi gitu kan. Tapi dengan pendampingan, nah insya Allah nanti akan didamping terus sehingga menjadi pelaku usaha. Iya. Jadi kita tidak perlu banyak beribu-ribu wirausaha, tetapi hanya mendapatkan sertifikat saja gitu kan. Iya. Tapi kami mendorong untuk yang menjadi pelaku usaha itu bisa menyerap tenaga kerja, khususnya di lingkungan terdekat itu. Tentu program-program pembangunan pro rakyat. Karena banyak pembangunan yang bukan kebutuhan masyarakat, hanya kebutuhan segelintir mereka-mereka yang punya kepentingan. Nah, kami salah satu untuk menunjang juga kepada ekonomi masyarakat, salah satunya apalagi di daerah-daerah Dapil 3 ini, kami melihat di daerah Taman Sari gitu kan, itu masih banyak daerah-daerah yang jauh dari pembangunan itu yang banyak yang belum tersentuh gitu kan, sehingga berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat. Nah, dengan pembangunan pro rakyat insya Allah akan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian menjangkau tempat fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, sehingga ekonomi akan bertumbuh. Dan terakhir terkait dengan permasalahan sampah ini.
sampah di Kota Tasikmalaya ini menjadi problem yang serius. Sehingga kami mendorong, menjadi misi kami untuk membentuk lebih banyak bank-bank sampah, khususnya kemarin itu kan target 3 bank sampah di tiap kelurahan. Nah, kami akan mendorong terus lebih banyak, dan sehingga kesadaran masyarakat untuk hidup bersih itu lebih lebih meningkat untuk hidup sehat itu di masyarakat. Sehingga tempat pembuangan sampah di Cianjur itu kan sudah melebihi gitu kan. Nah, dengan banyaknya bank sampah sehingga akan tuntas di lingkungan gitu kan, minimal sampah-sampah yang anorganik gitu kan. Bisa selesai anorganik dan organik, sehingga sisanya nanti dibuang ke Cianjur. Dan itu kan DLH juga mengeluh terkait dengan fasilitas ataupun unit kendaraan yang sudah usang gitu kan. Nah, kami mendorong untuk bisa penganggaran hal itu.